Apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah antek orang Inggris dan menjadi salah satu orang yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah? Ini semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka kenapa? Karena ada orang yang hasa tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Muhammad bin Salman ini mengatakan, "Da'amna al-Wahabiyyah bi talabin minal khulafa li muwajahati Soviet." Kami mendukung Wahabi, membantu, mendanai Wahabi sebab permintaan dari negara-negara sekutu. Yang dimaksud negara-negara sekutu ini adalah negara-negara Barat, Eropa dan Amerika untuk menghadapi Uni Soviet dulu pada era Perang Dingin. Ini pernyataan Muhammad bin Salman. Siyasatan muttaba'atan khilal al-harbil baridah, bahwa investasi negaranya dalam membangun banyak sekolah, banyak masjid dan banyak sekolah Islam di luar negeri itu adalah politik yang harus diikuti selama Perang Dingin. Artinya penyebaran Wahabi ini, saudara, ini sebenarnya permainan politik, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Karena ini politik, maka dananya luar biasa. Samalah dengan hal-hal yang bersifat politik. Apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah antek orang Inggris dan menjadi salah satu orang yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah? Ini semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka kita perlu baca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya, akhirnya dia berdakwah dengan murni, dia berdakwah kepada tauhid, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, macam-macam. Kenapa? Karena ada orang yang hasa tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tapi mereka menyeru kepada tauhid, ya, meninggalkan kesyirikan, jangan mengagungkan kuburan. Nah, banyak pengagung kuburan yang marah, ya, karena mereka tidak ingin diberhentikan kegiatan ibadah mereka terhadap kuburan. Kita sekarang akan berbicara tentang hubungan kerajaan Saudi Arabia dengan aliran Wahabi. Mengapa? Karena Saudi Arabia ini yang mendanai pergerakan dan perkembangan Wahabi di mana-mana. Ini ada berita ya yang dilansir di media internasional, pernyataan dari putra mahkota kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan MBS, Muhammad bin Salman. Nah, Muhammad bin Salman ini mengatakan, "Da'amna al-Wahabiyyah bi talabin minal khulafa li muwajahati Soviet." Kami mendukung Wahabi, membantu, mendanai Wahabi sebab permintaan dari negara-negara sekutu. Yang dimaksud negara-negara sekutu ini adalah negara-negara Barat, Eropa dan Amerika untuk menghadapi Uni Soviet dulu pada era Perang Dingin. Ini pernyataan Muhammad bin Salman. Nah, di sini qala waliyul ahdi Saudi Muhammad bin Salman fi muqabalatin syihafiyatin, putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman dalam wawancara pers, dia dalam satu jumpa pers dia berkata, "Inna biladahu da'amat intishar al-madhhabil wahabi al-islami al-muhafidh fil alam li muwajahati tamaddud as-sofiyati khilal al-harbil baridah bainal mu'askarain al-ishtiraki war ra'samali." Bahwa negaranya Saudi Arabia mendukung atau membantu tersebarnya mazhab Wahabi yang Islami, yang konservatif. Jadi Wahabi ini katanya mazhab ya, satu mazhab yang konservatif di dunia untuk menghadapi ekspansi Soviet selama Perang Dingin antara dua faksi atau antara dua kelompok, sosialis dan kapitalis. Sosialis ini ekonomi Soviet waktu itu atau Rusia atau komunis, kapitalis ini sistem ekonomi Barat. Jadi Saudi Arabia ini, Wahabi ini sebenarnya disebarkan untuk memberikan keuntungan pada dunia Barat. Nah, waraddan ala su'alin wajjahathu ilahi sahifatu Washington Post, dan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diarahkan kepada MBS oleh surat kabar Washington Post, Muhammad bin Salman mengatakan bahwa Saudi Arabia ketika ditanya penyebaran mazhab Wahabi yang luas yang diadopsi oleh Saudi Arabia, dan di mana Muhammad bin Salman ini atau aliran Wahabi ini dituduh sebagai salah satu sumber yang mendorong kekerasan, bin Salman menjelaskan bahwa an-nastismaru biladihi fi bina'il masajid wal madaris al-islamiyah fil kharij kana siyasatan muttaba'atan khilal al-harbil baridah, bahwa investasi negaranya dalam membangun banyak sekolah, banyak masjid dan banyak sekolah Islam di luar negeri itu adalah politik yang harus diikuti selama Perang Dingin. Artinya penyebaran Wahabi ini, saudara, ini sebenarnya permainan politik, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Karena ini politik, maka dananya luar biasa. Samalah dengan hal-hal yang bersifat politik. Wa an-riyad intasalat li talabil khulafa fi istikhdami mawaridihal maliyah liman tamaddudil ittihad as-sovieti fi duwal al-islamiyah, dan bahwa pemerintahan Riyadh, pemerintahan Saudi Arabia melaksanakan permintaan negara-negara sekutu
dalam menggunakan sumber-sumber finansial Saudi Arabia untuk mencegah ekspansi Uni Soviet di negara-negara Islam. Jadi artinya menurut pengakuan bin Salman, penyebaran Wahabi ini atas permintaan negara-negara sekutu Eropa dan Amerika. Artinya Wahabi ini adalah pelayan Barat. Dari aspek mana dikatakan pelayan Barat? Dengan tersebarnya Wahabi, maka Islam ini di mana-mana terpecah belah, dan Barat yang diuntungkan dengan perpecahan itu. Karena umat Islam sibuk, para ulama sibuk menjaga umatnya, akidah umatnya dari serangan ajaran-ajaran sesat Wahabi. Karena Wahabi ini memang Barat yang mendanai, yang mempromosikan itu Barat, yang promosikan ya, yang meminta kepada pemerintahan Saudi Arabia untuk penyebaran mazhab Wahabi. Jadi Wahabi ini adalah konspirasi internasional, dan umat Islam itu harus sadar. Ada dua aliran yang merupakan konspirasi internasional. Siapa? Yang pertama Syiah. Berdirinya aliran Syiah di dunia Islam itu disutradarai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Wahabi tahu kalau di belakang Syiah itu ada Yahudi. Sebenarnya Wahabi juga di belakangnya ya ada Yahudi, ada Barat. Karena Syiah dan Wahabi ini memang dua aliran untuk memecah belah umat Islam di mana-mana. Karenanya hati-hati dengan Wahabi.